Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Apapun yang Allah kerjakan dalam hidup kita, tidak pernah ada unsur main-main dan tidak pernah ada unsur sembarangan. Nah, ada banyak orang kenapa susah sukses dalam hidupnya, karena banyak hal yang dia kerjakan main-main, banyak hal yang dia kerjakan secara sembarangan. Dan apapun yang kita kerjakan dengan main-main dan sembarangan, hasilnya pasti tidak akan pernah maksimal. Ada banyak orang sebetulnya sangat pintar, sangat berpengalaman, sangat baik, tetapi karena yang dia kerjakan main-main, yang dia lakukan segala sesuatu dengan sembarangan, hasilnya tidak pernah akan memuaskan. Tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang teliti dan Allah yang tegas, sehingga segala sesuatu yang dia kerjakan dalam hidup kita, segala sesuatu yang dia lihat dalam hidup kita, dia ukur, saudara-saudara. Karena itu Alkitab bilang bukan apa yang dilihat oleh manusia yang dilihat Allah, karena Allah melihat hati. Allah mengukur hati manusia, apakah betul hatinya benar, bersih, dan berkenan kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu Allah mengukur, apa sebetulnya dasar ukuran Tuhan? Yang pertama, dasar ukuran Tuhan, adakah sesuai dengan standar ilahi? Apakah sesuai dengan standar Tuhan? Apakah sesuai dengan standar sorgawi? Karena apa? Karena ketika Allah mempersiapkan kita, Allah bukan hanya mempersiapkan kita supaya sukses di muka bumi, tetapi Allah mempersiapkan kita sebagai warga kerajaan Allah, karena kita diangkat sebagai anak-anak raja. Jangan cuma kita menyanyi, aku anak raja, engkau anak raja, ya kan? Kita semua anak raja, ya kan? Jangan cuma sekedar bahan nyanyian, tetapi ini harus menjadi kualitas hidup kita. Tuhan mengukur, adakah perbuatan kita, tingkah laku kita, pekerjaan kita sesuai dengan standar Tuhan, standar ilahi, standar sorgawi. Yang kedua, dasar ukuran Tuhan, adakah kita jalani dengan motivasi yang tulus. Nah, ini penting, karena walaupun kita kerjakan sesuatu baik, tetapi kalau motivasinya jahat, motivasinya busuk, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu tidak berkenan sama Tuhan. Karena Tuhan mengukur segala sesuatunya berdasarkan motivasi kita. Meskipun kita kelihatannya gagal, tapi Tuhan juga lihat perjuangan kita, Tuhan lihat motivasi kita. Dan ketika motivasi kita dijumpainya tulus, Allah akan membela, memberkati, dan menyempurnakan langkah-langkah kita. Haleluya. Dan yang ketiga, dasar ukuran Tuhan, adakah kita lakukan dengan yang terbaik, ya kan? Allah bukan melihat nilainya, tetapi Allah melihat keterbaikan dari kitanya itu. Artinya begini, sudahkah kita melakukannya dengan yang terbaik, ya kan? Meskipun kita masih melakukan sesuatu biasa, tapi kalau itu terbaik, ya kan? Anak saudara ketika baru berusia 4 tahun mau belajar membaca, saya pergi ke sekolah. Bacaannya belum terlalu sempurna, tetapi sudah senang. Kenapa? Karena itu yang terbaik yang bisa dia kerjakan. Begitupun Tuhan, dasar ukuran Tuhan yang pertama, adakah sesuai dengan standar ilahi, standar Tuhan, standar sorgawi. Yang kedua, adakah dijalani dengan motivasi yang tulus. Yang ketiga, adakah dilakukan dengan yang terbaik. Dan yang keempat, adakah dijalani dalam kesetiaan. Karena hidup Kristen percaya bukan sekedar langkah awal yang menentukan, tetapi langkah akhir yang menentukan. Kalau pada akhirnya kita bertahan, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita
penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang diukur, karena Allah kita bukan hanya Allah yang membiarkan kita berbuat apa saja kita mau, tetapi apapun yang kita kerjakan diukur oleh Tuhan sehingga berkenan di hadapannya. Haleluya. Nah, pembahasan kita dalam program tentang diukur, kita mau sama-sama belajar dari Yeskiel pasal 40. Yeskiel pasal 40 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-23. Yeskiel pasal 40 ayat 6 sampai 23, demikian firman Tuhan. Lalu ia sampai di pintu gerbang yang menghadap ke timur dan menaiki tangganya. Ia mengukur ambang dari pintu gerbang itu 1 tongkat lebarnya. Jadi diukur jelas, harus lebarnya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kemudian ia mengukur kamar jaga, panjangnya 1 tongkat dan lebarnya 1 tongkat, dan jarak antara 2 kamar jaga adalah 5 hasta. Dan ambang pintu gerbang sebelah dalam yang dekat balai gerbang itu adalah 1 tongkat. Kemudian ayat 8, ia mengukur balai gerbang itu 8 hasta dan tiang temboknya 2 hasta, dan balai itu ada di sebelah dalam. Mengenai kamar-kamar jaga yang di pintu gerbang sebelah timur itu, ada 3 kamar pada tiap sisi. Ketiga-tiganya sama ukurannya, dan kedua tiang tembok pada kedua sisi sama juga ukurannya. Lalu ia mengukur lubang pintu gerbang itu. Lebarnya sebelah dalam adalah 10 hasta dan lebarnya sebelah luar 13 hasta. Di bagian muka dari kamar-kamar jaga itu ada sekatan yang berukuran 1 hasta, dan demikian juga ukuran sekatan di sebelah yang lain. Dan ukuran kamar jaga itu adalah 6 hasta pada kedua belah pihak. Lalu ia mengukur pintu gerbang itu dari dinding belakang kamar jaga yang satu sampai dinding belakang kamar jaga yang lain, melalui kedua pintu sekatan itu. Lebarnya 25 hasta. Ia mengukur juga balai gerbang itu 20 hasta, dan sekeliling balai gerbang itu adalah pelataran dari muka pintu gerbang luar sampai balai gerbang sebelah dalam 50 hasta. Pada sekeliling pintu gerbang itu di bagian dalam ada jendela-jendela dengan bidai, yaitu di kamar-kamar jaga dan pada tiang-tiang tembok, dan begitu juga pada balai gerbang. Dan pada tiang-tiang tembok itu terukir gambar pohon-pohon korma. Lalu di bawahnya aku ke pelataran luar. Sungguh sekeliling pelataran itu ada bilik-bilik yang jumlahnya 30, dan bilik-bilik itu dibangun di atas sebuah lantai batu, dan lantai batu itu ada di samping pintu-pintu gerbang mengikuti panjangnya. Itulah lantai batu bawah. Kemudian ia mengukur lebar pelataran itu dari sebelah dalam pintu gerbang bawah sampai sebelah luar pintu gerbang dalam 100 hasta. Lalu ia berjalan di depanku menuju ke utara, dan sungguh ada pintu gerbang yang menghadap ke utara yang termasuk pelataran luar. Ia mengukur panjang dan lebarnya. Kamar jaganya 3 sebelah menyebelah. Tiang-tiang tembok dan balai gerbangnya adalah seukuran dengan pintu gerbang pertama, 50 hasta panjangnya dan lebarnya 25 hasta. Jendela-jendela balai gerbangnya dan gambar-gambar pohon kormanya seukuran juga dengan pintu gerbang yang menghadap ke timur. Orang dapat naik ke situ melalui tangga yang 7 tingkat, dan balai gerbangnya ada sebelah dalam. Ayat 23, perhatikan baik, di pelataran dalam ada sebuah pintu gerbang yang berhadapan dengan pintu gerbang utara, sama seperti halnya dengan pintu gerbang timur. Ia mengukur dari pintu gerbang sampai ke pintu gerbang 100 hasta. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita baca ayat bacaan ini, sebagian kita menjadi bosen dan bilang, apa ini ukuran. Nah, dari sini kita melihat betapa Allah kita adalah Allah yang teliti. Allah kita adalah Allah yang tegas. Allah kita bukan Allah yang sembarangan. Dia ukur segala sesuatunya. Artinya dia tahu apa yang terjadi dengan tepat, dengan jelas. Dia tahu nama kita. Dia tahu berapa banyak tetesan air mata kita yang mengalir. Dia tahu berapa banyak kalimat yang orang katakan menyerang kita, menyakiti hati kita. Dia ukur semuanya. Nah, pertanyaannya, ketika Allah mengukur, apa dasar ukuran yang penting yang harus kita sadari? Yang pertama, dasar ukurannya adalah kasih. Dia mengukur segala sesuatu dalam kasihnya. Ketika dia melihat kekurangan pada kita, dia tegakkan kita, dia kuatkan kita, dia sempurnakan kita. Itu sebabnya Alkitab berkata, air mata orang benar ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Allah tidak mengukur dalam kekerasannya, Allah tidak mengukur dengan kekejamannya, tapi Allah mengukur dengan kasihnya. Ketika dia melihat hati kita tulus, tetapi perjuangan kita masih berat,
berat, Dia lihat hati kita sakit, sementara kita mau mengampuni, maka dalam kasih-Nya Dia memampukan dan menyempurnakan kita. Jadi dasar ukurannya adalah kasih-Nya. Yang kedua, dasar ukuran adalah firman. Artinya apa? Artinya hidup kita harus berpadanan dengan Injil saja. Selama hidup kita berpadanan dengan Injil, biarin orang mau ngomong apa. Selama hidup kita berpadanan dengan Injil, biarin orang mau meremehkan, mau merendahkan, biarin orang dunia mau bilang apa, biarin. Selama ukuran kita firman, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perkara-perkara dahsyat dan luar biasa pasti terjadi. Mungkin setelah mendengar program ini sudah berkata, tapi hati saya sedang sakit, masalah saya sedang berat, situasi saya sedang sangat menakutkan. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan kembali kepada ukuran yang benar. Pokoknya kasih Allah akan dinyatakan. Pokoknya hidup kita harus seturut firman saja. Maka tanpa kita sadari, ada saja mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan luar biasa buat kita. Lalu yang ketiga, apa dasar ukuran itu? Yaitu kesucian. Pokoknya selama kita hidup dalam kesucian, sudahlah berkat, anugerah, mujizat, kuasa, perkara-perkara yang dahsyat pasti akan terjadi. Karena ukurannya berdasarkan kesucian. Dan selanjutnya yang keempat, ukurannya berdasarkan apa? Yaitu ketulusan. Saudaraku, ada banyak orang hidup dalam kecurangan. Yang penting dia dapat apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan. Tetapi hidup Kristen beda ukurannya. Yang pertama kasih, yang kedua firman Tuhan, yang ketiga kesucian, dan yang keempat ketulusan. Apakah hidup saya jadi berkat? Apakah hidup saya jadi saksi? Apakah hidup saya jadi terang? Apakah hidup saya menyenangkan hati Tuhan? Waktu kita berjalan dalam ketulusan, maka yang kita lihat segala hal yang luar biasa Tuhan nyatakan buat kita. Haleluya. Saudaraku, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.